untuk semuanya. Kembali lagi kami mengadakan sebuah acara yang sangat seru. Acaranya yang bernama Ngobrol Asik di SMP Negeri 25 Jakarta. Yes, hari ini kita sebelum perkenalin dulu. Saya Pak Yosef dan teman saya Mas Eldon. Dan hari ini juga kita kedatangan narasumber yang asik pokoknya, yaitu Ibu Juni. Ya, jadi hari ini temanya kita mau bahas tentang Seputar kenakalan remaja, Bu. Ya, kenakalan remaja. Nanti Pak Sendan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering kali terjadi di lingkungan kita. Apalagi kita sama-sama tahu ya Bu, di lingkungan kita tuh lingkungan yang termasuk zona merah. Nah kan banyak dari kita kenakalan remaja apa sih itu Bu? Nah yang kami tahu berdua itu banyak kenakalan remaja itu kayak seperti membulikan, atau merokok, bahkan ada yang tawuran. Nah pertanyaan pertama nih Bu ya, menurut Ibu kenakalan remaja itu seperti apa? Ya, kalau pengertian kenakalan remaja itu sendiri adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang melanggar norma yang ada, baik norma sosial, norma hukum, dan istilahnya norma di luar masyarakat yang menurut masyarakat itu sendiri ini sesuatu perbuatan yang menyimpang, ya, yang membuat keresahan di masyarakat. Jadi sebenarnya kalau garis bawahnya adalah kenakalan itu adalah segala perbuatan dan perilaku yang di luar norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu yang sederhana aja, membolos, merokok. Nah, itu juga sebuah yang selama ini mungkin anak-anak menganggap itu sepele, padahal itu sebuah maksud tindakan kenakalan gitu. Kenapa kita katakan itu kenakalan? Karena dari awal dia sudah berani melakukan bolos, berbohong kepada orang tua maupun guru gitu. Itu sebenarnya udah awal kenakalan itu terjadi dalam dirinya. Makanya dia tidak menyadari, ya, karena merasa dia bohong ke orang, bikin lagi kebohongan berikutnya ke orang lain untuk menutupi kebohongan yang selanjutnya. Jadi makin terbiasa. Makin terbiasa dan itu menjadi sebuah tindakan yang melanggar norma. Di kita boleh nggak berbohong? Tidak. Seluruh agama juga melarang untuk anak berbohong. Nah, sehingga hal-hal itu mereka anggap awalnya biasa gitu, tapi karena jadi kebiasaan dan kayaknya nyanduk, nah mereka tidak menyadari itu adalah sebenarnya kenakalan. Bu, lanjut lagi Bu, ini penyebabnya apa Bu? Sehingga sampai karena mereka melakukannya berulang kali, berarti mereka punya alasan, punya alasan gitu kan. Nah, kita harus gali lebih dalam dari kepribadian anak itu sendiri. Itu penyebabnya apa? Ya, kalau dilihat dari penyebabnya, tentunya faktor utama anak itu bersekolah di awal adalah keluarga. Ya, ketika keluarga tidak memberikan rasa aman, rasa nyaman, cinta kasih yang banyak kepada anak, tentunya dia akan mencari di luar. Nah, ketika anak mencari di luar, dari situlah dia mulai mempelajari hal-hal baru yang tidak dia dapat di rumah tangganya atau di rumahnya sendiri. Sehingga di sini faktor keluarga yang harmonis, yang hangat, kemudian komunikasi, itu yang menjadi dambaan anak sekarang. Apalagi anak remaja sekarang kan zamannya sebenarnya dia cuma hanya ingin didengarin deh, bukan diceramahin, dengerin lah gitu ya, sehingga dia tidak mencari pelarian. Kemudian berikutnya juga dari pengaruh teman sebaya, karena posisi remaja itu adalah fase di mana anak mulai mencari identitas diri, memperkuat jati diri. Siapa orang yang paling dekat dengan dia adalah kawan sebaya. Teman dia bilang lo jelek, dia percaya. Kamu tolol, dia percaya. Kamu tuh gak disukai perempuan, kamu tuh gak ganteng, mereka percaya. Karena teman itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Kalau di dalam keluarganya tidak diberikan sebuah penguatan dari dia, manusia itu unik loh. Semua membawa fitrahnya dari mulai lahir, karena Tuhan memberikan bentuk itu istimewa dan ada maksudnya. Jadi ada harus bersyukur. Nah, ketika kata-kata itu terinternalisasi terus di dalam tubuhnya, di dalam alam bawah sadar
sadarnya dan selalu dia ingat ketika dia masuk ke ranah anak teman-teman sebayanya, dia kan merasa begini, kata ayah saya itu orang hebat, kata ayah saya tuh ganteng, Betul. kata ayah saya cantik, gitu ya. Kata ibu saya anak yang sangat luar biasa helpfulnya gitu. Ketika itu ada terus, dia temannya mau bilang kamu tuh begini, kamu begitu, dia akan merasa tertarik, sehingga dia akan tidak akan mudah terpengaruh dengan kata-kata. Berarti kata-kata dari keluarga itu sangat berpengaruh sekali ya Bu ya. Sangat, karena saya itu tadi awal sekolah mereka di rumah gitu. Karena dasar pendidikan itu dibawa dari rumah. Sama aja ketika anak bersekolah. Kenapa sih anak itu ketika masuk jenjang sekolah awal TK gitu ya, ada anak yang takut, ada anak yang ketika di sekolahan dia harusnya punya kemandirian, dia takut. Kenapa? Habis kata mama itu nggak boleh, ini nggak boleh gitu loh. Banyak larangan-larangan. Sehingga itu kan yang dia ingatkan. Sehingga ketika dia bawa ke sekolah, kata missnya, boleh, ayo coba dong. Kata mama saya nggak boleh main pasir gitu kan. Kata mama saya nggak boleh kotor-kotor karena nanti bajunya susah cuci gitu ya. Itu hal sederhana tapi anak itu internalisasi di dalam kehidupan dia sehingga terbawalah ketika dia masuk ke dunia baru, dunia Berarti tadi ada dua faktor ya Bu ya. Ya. Dari keluarga satu, teman saya. Mungkin ada faktor lain nggak sih Bu? Kalau kenakalan remaja itu terjadi. kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang sekitar. Jadi betul kepedulian lah, istilahnya tetangga atau mungkin family terdekat, ya pamannya kah, om tantenya kah, yang memang pernah ngerasain ini masa remaja seperti apa. Ketika ada keponakannya, ya bolehlah sekedar ini, sini kita bicara gitu, duduk sini gitu. Diucap-ucap lah ya. Nah, apa sih? Kok kamu tante lihat sekarang beda ya, dulu SD nurut banget deh. Sekarang baru masuk SMP kelas 7 udah berani keluar malam, nongkrong gitu. Terus kadang alasannya kerja kelompok gitu, atau mungkin alasannya mau ekskul, tambahan dan sebagainya gitu. Tapi Taunya di luarnya bukan ekskul. itu bukan kerja kelompok, Lain-lain ya. Lain. Oke. Selanjutnya Bu, ini berapa persen pengaruh internet terhadap kenakalan remaja? Ya. Kita harus akui ya, ini adalah sebuah pengaruh yang masif terjadi di masyarakat kita, karena era digitalisasi itu wajib dan tidak bisa kita tolak. Betul. Nah, itu perubahan dari zaman saat ini. Pengaruhnya sangatlah luar biasa, karena di media sosial itu menyajikan banyak semua perilaku tindakan yang bisa diadop. Ketika anak tidak bisa memfilternya, apapun akan dia tiru. Contoh, gaya hidup hedon, konsumtif, ada kan ditontonkan di media sosial. Ketika mereka bilang, si Anu kok bisa ya pakaiannya macem-macem, bermerek. Hah? Dia cuma anak sekolahan, dari mana uangnya? Kan pasti begitu. Sehingga ternyata boleh kok anak sekolah itu berpenampilan seperti orang kerja, padahal belum masanya. Baru kelas 7 makeupnya udah kayak mama. Betul. Terkadang kita juga harus jeli gitu ya. Betul, Jeli. betul. Kadang kan mereka bilang, ini lip gloss Bu, lip glossnya kok kan hanya buat lip gloss. Pemahaman saya sebagai perempuan dan ibu, lip gloss itu kan adalah sebuah vitamin yang warnanya adalah tidak berwarna Pak, hanya cuman dia warna putih natural gitu ya. Jadi dia hanya melembabkan, kayak istilahnya kalau kita kasih madu lah ya. Kalau natural zaman kami masih muda tuh, orang tua paling kalau bibirku kok kering ya, udah pakai madu. Nah itu kan nanti akan melembabkan sendiri. Nah fungsinya lip gloss itu, tapi kan ternyata tidak. Media sosial itu ya bukan, maaf bahasanya meracuni ya. Saya punya anak gadis, jadi meracuni hal-hal yang sifatnya mengajak mereka untuk membeli ini, membeli itu,
yang Oke. tidak ada fungsinya, tapi hanya sesaat saja. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Oke, kalau misalnya kenakalan remaja ini terus berlanjut nih, Bu, apa sih resiko jangka pendek dan jangka panjang Dampaknya. Iya, dampaknya untuk mereka. Iya, menyambung dari yang tadi dulu ya, yang media sosial. Media sosial itu selain kalau saya bilang secara negatif, ada positifnya juga. Artinya mereka juga bisa mencari informasi-informasi yang mungkin mereka tidak dapat di sekolah, atau minimal mereka mencari penguatan lah dari apa yang mereka pelajari di sekolah untuk ya dari kalangan jurnal, penelitian, atau mungkin e-book yang ada di media sosial itu, yang juga ada yang memberikan edukasi ya, informasi dan edukasi kepada anak kita. Kalau dampak dalam jangka pendeknya, tentunya anak itu akan timbul sebuah keinginan untuk melakukan hal yang lebih ekstrim lagi, ya, misalnya mencoba narkoba, kemudian dari awal merokok coba narkoba, kemudian ya akhirnya berimbas kepada pergaulan bebas, kemudian berimbas ya nantinya berpoinnya kepada berhadapan dengan hukum lah gitu ya, jangka pendeknya gitu. Itu juga dengan jangka panjangnya dia akan hidupnya nggak bisa nggak bisa mendapatkan yang mungkin dulu punya mimpi pengen menjadi seorang tentara atau menjadi pengusaha sukses, tapi ketika karena kenakalan remaja dia tidak dikontrol oleh orang-orang terdekat dia menjadi salah untuk Ya, jadi tadi dari keluarga kan. Sekarang nih Bu, untuk ini kan kita di sekolah Bu ya. Ya. Apa yang harus dilakukan sekolah untuk mengurangi ya kenakalan remaja itu? Kan kalau kita kan lingkungannya tahu sendiri ya. Apa yang harus dilakukan sekolah ini? Ya, kalau dibilang apa sih usaha sekolah, ya tentunya pendampingan. Ya, sebagai orang tua kedua di sekolah, tentunya kita jadikan diri kita dalam kawan dan teman yang yang menyenangkan untuk anak-anak itu. Yang kedua, dia coba untuk mendengarkan apa aja sih yang menjadi keluhan mereka, apa aja sih yang menjadi hambatan mereka, apakah dalam belajar, sosialisasi, kemudian atau dalam karir, gitu. Jadi kita pendengar baik gitu ya. Kemudian pengawasan, kita bantu semampu kita pengawasan itu. Misalnya minimal kita tahulah anak itu pulang jam berapa, kita sudah prediksi sampai itu. Nah, ketika pengawasan itu kita cuma bilang ke orang tua, yo anak-anak sudah sampai di rumah gitu. Itu kan sebagai bentuk pengawasan kecil aja, cuma di grup WA kelas kita, yo siapa udah sampai di rumah, yuk di list gitu ya. Nah, itu membuktikan orang tua kan juga membaca. Nah, bisa jadi orang tua juga menuliskan itu. Anak saya Akila sudah sampai di rumah, terima kasih Bapak Ibu dulu. Nah, itu kan sebagai bentuk buatannya kita pun membantu proses pengawasan anak. Kedua, mungkin juga memberikan informasi baik yang positif maupun yang negatif kepada anak itu tentang hal apa sih yang terjadi di luar sana, sehingga mereka merasa kalau kamu punya masalah nggak sendiri, ada gurumu yang bersedia membantu, ada kawan teman sebayamu yang di sini, yang mungkin di sekolah kita kan ada yang namanya duta anti perundungan. Nah, itu juga bisa menjadi tempat curhat mereka. Kemudian mungkin juga kita bisa bentuk peer sebaya yang itu tadi memberikan mereka sebuah media untuk bisa mengeluarkan isi hatinya. Ekskul juga salah satu bentuk mengurangi Selanjutnya nih, kan tadi balik lagi ke kenakalan remaja itu dia karena tidak mendapat validasi dari keluarga. Nah, makanya dia mencari validasi ke teman sebayanya, ke lingkungannya. Nah, mereka kan kenakalan remaja ini karena mau dianggap keren aja gitu, atau dianggap lebih hebat daripada lain. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih cara yang tepat supaya anak itu tetap keren tapi tidak melakukan kenakalan remaja?
Dalam diri remaja itu kan unik ya. Yang pertama kita tanamkan adalah rasa percaya diri. Bahwasanya apa yang ada di dalam tubuhku ini adalah pemberian Tuhan yang luar biasa sempurna dan aku wajib menjaganya. Itu dulu yang harus terinternalisasi di dalam dirinya. Karena kalau ketika dia sudah mau touching, iya ya, Tuhan ini kasih aku sesuatu yang aduh sempurna, luar biasa, dan juga aku harus menjaganya itu. Tubuhku sehat, aku bisa beraktivitas. Aku sakit ya, aku tidak akan bisa apa-apa. Jadi yang disampaikan kepada anak itu adalah percayakan dulu bahwasanya apa yang dikasih Tuhan itu adalah sesuatu yang istimewa dan dia harus jaga dan harus rawat. Dan ketika dia dapat kepercayaan itu dan penguatan itu dari orang-orang di sekitarnya, apakah dari keluarga yang pertama, yang kedua kepada dari teman, nah kemudian dari orang-orang sekitarnya, guru-gurunya yang secara tidak langsung ketiga orang ini adalah support system yang paling dekat dengan anak-anak, sehingga kenakalan itu tidak akan terjadi manakala aku adalah orang yang istimewa. Tuhan kasih sesuatu kepadaku untuk dirawat dan dijaga, dan aku akan menjadi seseorang yang harus membanggakan. Oke. Pesan terakhir nih Bu, pesan terakhir Ibu untuk anak-anak di SMP 25 khususnya. Ya, anak-anak SMP 25 Jakarta, masa depanmu ada di tanganmu. Yes, Satu betul. hal yang harus kamu lakukan yang terbaik buat dirimu, walaupun hambatan ada di depan mata, tapi yakinlah support system di rumahmu, di teman-temanmu, dan guru-gurumu luar biasa untuk mendukung prestasi. Betul. Ya, ini podcast kita hari ini tentang kenakalan remaja, dan terima kasih Bu untuk Ya. waktunya, Ya, dan luar biasa. guys terus pantau terus channel ini, pantau terus konten-konten kita ke depan. Kita akan bahas tentang hal-hal yang lebih seru lagi. Terima kasih.